Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini Bu Erni akan membahas mengenai pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, materi ini request dari salah satu siswa SMP kelas 8. Untuk mempelajari pembentukan bayangan pada cermin datar, terlebih dahulu kita memahami hukum dari pemantulan cahaya. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Hukum dari pemantulan cahaya adalah ketika cahaya mengenai suatu bidang datar, maka sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini di sini ada sinar datang. Nah, misalnya di sini sudut datangnya adalah I. Nah, kemudian di sini ada garis normal. Jadi sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal disebut dengan sudut datang. Nah, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini lebih tepatnya kalian menggambar menggunakan busur. Nah, ini adalah sudut pantul. Jadi ada sinar datang mengenai bidang datar. Nah, ini akan memantul dengan sudut pantul yang sama. Nah, misalnya di sini sudut pantulnya adalah R. Kemudian jika ada sinar datang melalui garis normal, nah misalnya di sini ada sinar datang melalui garis normal, maka akan dipantulkan melalui garis itu pula. Nah, karena sudut terhadap garis normalnya 0, maka sinar pantulnya membentuk sudut terhadap garis normal juga 0 derajat. Nah, ini adalah hukum pemantulan cahaya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini kalau Bu Erni ringkas, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, pedoman ini digunakan untuk menggambar pembentukan bayangan pada cermin datar. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, misalnya di sini ada benda. Nah, bendanya ini misalnya tiang dengan tinggi tertentu. Nah, cara membentuk bayangannya adalah dengan menggambar sinar datang terlebih dahulu. Nah, ini sinar datang yang mengenai ujung dari benda. Di sini ada garis normal. Nah, kita menggambar sinar pantulnya seperti ini. Ini sinar pantulnya. Nah, ini sudut datang dengan sudut pantul ini besarnya sama. Untuk membentuk bayangan paling tidak ada 2 garis atau paling tidak ada 2 sinar pantul yang bertemu. Oleh karena itu kita menggambar sinar yang lain. Nah, ini misalnya sinar yang Bu Erni beri warna hijau. Ini sinar datang membentuk sudut datang. Kemudian ini sinar pantulnya membentuk sudut pantul. Nah, ini sinar pantulnya, ini tadi juga sinar pantulnya. Nah, kemudian untuk pembentukan bayangan pada cermin datar dibentuk oleh perpanjangan sinar pantul. Nah, ini sinar pantulnya Bu Erni perpanjang, ini sinar pantulnya juga Bu Erni perpanjang hingga bertemu di titik ini. Nah, kemudian bagian bawah ada sinar datang. Nah, di sini ada sinar datang. Kemudian di sini ada sinar pantul. Ini membentuk sudut datang, kemudian membentuk sudut pantul. Kemudian sinar datang yang sejajar dengan garis normal dipantulkan melalui garis itu juga. Nah, ini sinar pantulnya sama-sama diperpanjang sehingga bertemu di satu titik. Nah, titik ini kemudian kita hubungkan hingga di sini terbentuklah bayangan dari cermin datar. Bagaimana sifat bayangan dari cermin datar? Sifat bayangan dari cermin datar adalah bayangannya maya. Mengapa maya? Bayangan maya adalah bayangan yang dibentuk oleh perpanjangan sinar pantul. Nah, di sini tadi sinar pantulnya diperpanjang. Nah, ini juga sinar pantulnya diperpanjang sehingga dia bertemu pada titik tertentu. Kemudian
bentuk bayangannya adalah tegak seperti bendanya, tidak terbalik. Kemudian besar bayangan sama dengan besar bendanya. Nah, di sini ada jarak benda yang disimbolkan dengan S. Kemudian di sini ada jarak bayangan yang disimbolkan dengan S aksen. Nah, untuk cermin datar, jarak benda sama dengan jarak bayangannya. Nah, ini mungkin gambarnya sedikit kurang tepat. Nah, ini jarak benda S sama dengan jarak bayangannya. Baik, sekarang kalau ada soal, banyak bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar yang saling diapitkan seperti gambar ini dan membentuk sudut theta, di mana sudut tetanya adalah 45 derajat. Berapa jumlah bayangan yang terjadi? Nah, N ini adalah jumlah bayangan yang terjadi. Ketika dua cermin datar diapitkan membentuk sudut tertentu, maka jumlah bayangannya akan banyak. Nah, untuk mencari jumlah bayangannya, caranya adalah N sama dengan 360 derajat per theta. Theta ini adalah sudut apitnya dikurangi 1. Jika sudutnya 45 derajat, maka ini 360 derajat dibagi 45 derajat dikurangi 1. 360 dibagi 45 adalah 8. 8 dikurangi 1 adalah 7. Jadi banyaknya adalah ada 7 bayangan. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini membantu kalian. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.